Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Luhut Sagala, di sebelah saya Mas Imam dan Mas Riki adalah bagian dari tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pak Yosep Parera dan Mas Eko Suparno. Jadi selain kami ada tim kuasa hukum juga yang di Jakarta, salah satunya adalah Mas Henry Ananto. Henry Ananto itu sebagai koordinator dari semua tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bang Yosep Parera. Nah, pada kesempatan sore hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan apa yang sedang dialami oleh Pak Yosep Parera dan Mas Eko Suparno. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa saya dan Pak Imam sudah bertemu dengan Pak Yosep Parera dan Pak Eko Suparno atas izin dari KPK yang dalam hal ini dikoordinasikan melalui salah satu kuasa hukum yaitu Mas Henry Ananto. Jadi kondisi Pak Yosep dan Mas Eko saat ini dalam keadaan baik, sehat, ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Yosep Parera kepada kami. Di sini ada tulisan tangan yang dibuat sendiri oleh Pak Yosep Parera. Saya akan bacakan, mungkin nanti teman-teman bila perlu foto silakan. Yang pertama, ini saya bacakan persis dengan tulisannya. Yang pertama adalah saya bersalah, saya siap dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, saya tidak kenal hakim Mahkamah Agung karena yang saya kenal hanya Desi. 3. Bahwa pembelaan saya nanti di pengadilan bukan tentang saya, tetapi tentang masyarakat yang susah mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. 4. Saat suara kecil di kota kecil tidak dapat membuka mata, telinga, dan hati kita untuk Indonesia lebih baik, maka mungkin saya diutus Tuhan untuk membukanya di ranah nasional agar didengar Presiden untuk melakukan pembenahan. 5. KPK tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan aparatur penegak hukum serta pemerintahan secara bersama dalam sebuah komitmen gentleman agreement yang disepakati secara tertulis. 6. Menghukum orang dan saling mencaci di rumah Indonesia tidak akan membuat Indonesia menjadi lebih baik, karena berdasarkan pengalaman saya, yang bersalah justru susah untuk tersentuh. 7. Tunggu pembelaan saya di pengadilan tentang substansi hukum, sistem birokrasi, dan budaya masyarakat yang saling mempengaruhi buruknya penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia, agar Indonesia menjadi lebih baik. 8. Peristiwa ini bukan malapetaka bagi saya, tetapi berkat dari Tuhan untuk saya bisa bicara di kancah nasional. 9. Terima kasih kepada KPK untuk ruang yang diberikan kepada saya. Ruang ini akan saya gunakan bukan untuk membela diri saya, karena saya memang bersalah, tetapi akan saya gunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Tertanda Theodorus Yosep Parera. Nah, ini pernyataan yang ditulis sendiri oleh Pak Yosep Parera. Selain itu mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa Pak Yosep meminta kepada saya agar teman-teman media dapat paham bahwa Pak Yosep itu hanya dibela oleh, kalau di Semarang itu kuasa hukumnya saya, Mas Imam, Mas Riki, kemudian di Jakarta itu Mas Henry Ananto. Jadi ketika teman-teman nanti ada orang di luar kami yang menyatakan diri sebagai kuasa hukum, itu tidak benar. Jadi ini perlu ditekankan oleh Pak Yosep, karena sampai dengan hari ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Yosep, ada beberapa teman-teman kuasa hukum yang menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum beliau. Jadi selain statement, di luar statement yang saya sampaikan atau Mas Imam sampaikan atau Mas Henry Ananto sampaikan, itu bukan statement kuasa hukum Yosep Parera. Nah, yang selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa Pak Yosep Parera dan Mas Eko Suparno punya komitmen yang kuat untuk membantu KPK, bekerja sama dengan KPK agar proses penyidikan dalam perkara ini, proses peradilannya berjalan dengan baik dan bisa membuka secara terang benderang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kasus ini, begitu. Kemudian
yang lain yang perlu saya sampaikan bahwa saya Mas Imam, Mas Riki ini adalah tim kuasa hukum dari DPC Pradi Semarang. DPC Pradi Semarang itu punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada semua anggota yang mengalami masalah hukum, termasuk masalah hukum seperti yang dialami oleh dua anggota kami, Yosep Parera dan Eko Suparno. Karena bagaimanapun kita harus menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum. Yosep Parera dan Eko Suparno ini adalah insan manusia Indonesia yang harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga oleh karena itu menurut kami, terlepas dengan apa yang disangkakan kepada mereka saat ini, mereka berdua berhak atas pemeriksaan dan proses peradilan yang fair, objektif, dan imparsial. Sehingga kami pun nanti dalam proses persidangan, dalam proses penyidikan akan memberikan pembelaan yang proporsional kepada dua anggota Pradi yang terlibat masalah saat ini. Begitu. Jadi sementara itu yang perlu saya sampaikan sebagaimana yang diamanatkan dalam tulisan tangan yang dibuat oleh Pak Yosep Parera ini. Barangkali kalau teman-teman ada yang pertanyaan, monggo, jangan terlalu banyak Pak, karena ini udah sore. Oke Pak. Ya, dari mana Pak? Dari TV One. Siapa? Tadi dalam surat itu Pak Yosep Parera mengatakan bahwa ya dia mengaku bersalah. Ya. Apa itu Pak? Pak Yosep Parera, seperti juga teman-teman sudah sampaikan, mungkin di beberapa media sudah pernah jangan, Pak Yosep itu mengaku bersalah karena sudah memberikan uang. Jadi Pak Yosep mengakui bahwa pemberian uang kepada aparatur negara, penyelenggara negara itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu diakui secara gentleman oleh Yosep Parera. Oleh karena itu Yosep Parera mengatakan saya bertanggung jawab dan saya siap dihukum atas apa yang sudah saya lakukan. Begitu. Diberikan lewat desi ya Pak? Ya, jadi perlu saya garis bawahi sekali lagi bahwa yang Yosep Parera kenal itu hanya Desi. Yosep Parera tidak kenal dengan Hakim Agung. Yosep Parera hanya kenal dengan Desi. Desi selalu mengatakan, ya akan dibantu oleh teman saya, ya akan dibantu oleh kalau bahasanya itulah orang dekat saya. Gitu. Monggo. Mas, mau tanya, itu tadi Pak Yosep mengatakan akan membantu KPK mengungkap seterang-terangnya. Apakah itu jalan menuju justice kolaborator? Kemungkinan akan ke sana Pak, karena kami belum bisa berdiskusi terlalu jauh dengan Pak Yosep, karena Pak Yosep pun baru diperiksa sekali oleh penyidik. Harapan kami dalam pemeriksaan berikutnya, apakah itu dalam kapasitas Yosep Parera sebagai saksi atau dalam kapasitas Yosep sebagai tersangka, itu akan kita sampaikan. Bang, ya. Soal terkait penyerahan uang itu menurut pengakuan Pak Yosep sendiri, apakah itu inisiatif ini pemberian dari Pak Yosep atau atas inisiatif permintaan dari Oknum? Ya, baik. Ini juga sudah disampaikan Pak Yosep ketika Pak Yosep memberikan keterangan pertama kali setelah diperiksa oleh penyidik. Pak Yosep mengatakan karena ada permintaan. Cuma teknisnya seperti apa, kami sebagai tim kuasa hukum juga belum sampai ke sana, Pak. Karena masih keterbatasan komunikasi, jadi itu pun belum secara detail kami bisa terima informasinya. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yosep pertama kali pada saat itu bahwa itu karena ada permintaan. Bukan menawarkan ya Pak? Gitu. Jadi intinya karena ada permintaan. Dari Desi itu atau dari? Nah, karena Pak Yosep mengatakan hanya kenal Desi, kami berasumsi Pak. Nah, gitu. Pak, dari kemarin Pak untuk langkah dari tim kuasa hukum dalam waktu dekat ini apa? Kalau kuasa hukum tidak melakukan banyak hal. Yang pertama justru kita selalu kita meminta kepada KPK supaya proses ini segera, kalau memang segera diperiksa sebagai saksi supaya itu bisa dilakukan secepatnya. Kalau memang segera diperiksa sebagai tersangka supaya dilakukan secepatnya agar proses ini cepat selesai. Jadi statusnya belum jelas itu ya? Kalau statusnya jelas sebagai tersangka, ya statusnya sebagai tersangka. Tetapi apakah karena tersangkanya banyak sehingga bisa jadi Pak Yosep diperiksa atau Mas Eko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang lain, nah, gitu. Atau keduanya diperiksa sebagai tersangka. Gitu. Ada lagi? Pak itu juga. Sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Bintang malam
menghujam lelah mataku, menerangi jiwa hatiku, melapangkan